Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau coba berbagi lagi tentang gimana sih caranya kalau kita menjual mobil tapi masih dalam keadaan kredit. Nah, di cara yang pertama, saya sudah jelaskan teman-teman bisa lihat link di atas. Cara yang pertama adalah over kredit secara resmi. Tetapi jika tidak memungkinkan, maka kita beralih ke cara yang kedua, yaitu cara menjual mobil yang masih kredit dengan pelunasan oleh calon pembelinya langsung. Nah, untuk hal yang pertama, kalian harus pastikan adalah cek dulu, kan pasti kalau misalkan kalian kredit mobil, itu pasti di waktu pertama akad kontrak itu dikasih kontrak kerjasama atau kontrak penandatangan kreditnya. Kalian bisa lihat di situ rincian angsurannya. Misalkan, saya ambil contoh kasus ini adalah rincian mobil dengan angsuran 60 bulan atau 5 tahun. Nah, ceritanya, contoh kasus ini saya contohkan cicilan masuk ke yang ke-36. Jadi, kalian bisa cek di sisa hutang pokoknya, nanti saya akan tampilkan di gambar, itu seperti ini. Jadi, sisa hutang pokoknya di angsuran ke-36 adalah 60 juta 2.874. Nah, dari sini sisa hutang pokok itu dikali dulu penalti 7%. Dikali 7% dapatnya sekitar 4 juta 200. Setelah itu, hitung lagi bunga berjalannya. Untuk kasus ini, saya ambil contoh, jatuh temponya itu tanggal 6 dan melunasinya tanggal 28. Berarti bunga berjalannya belum 30 hari, tapi 22 hari. Nah, karena selisih dari 28 ke 6 ya, jadi 22 hari. Kemudian, misalkan bunga yang ada di rincian perjanjian kreditnya itu sekitar 800 lebih, jadi 22 hari per 30 hari dikali yang bunga penuhnya itu 800 sekian itu. Dapatnya adalah 596.879. Nah, ini belum selesai karena di leasing itu untuk leasing mobil ada tambahan lagi biaya admin. Nah, biaya adminnya ini setiap leasing pasti berbeda-beda. Untuk kasus ini, kita ambil contoh yang mudah saja. Biaya adminnya adalah 1 juta rupiah. Setelah sudah ketemu semua biayanya, teman-teman jumlahkan dulu. Jadi 60 juta ditambah penaltinya 4 juta, ditambah bunga berjalan 500 sekian, ditambah biaya admin 1 juta sekian. Totalnya jadi 65 juta 799 sekian. Nah, ini adalah biaya yang harus dikeluarkan ketika calon pembeli itu menebus BPKB di leasing. Jadi, total biaya yang dikeluarkan adalah 65 juta. Oke, andai kata mobil ini ceritanya sudah 3 tahun dan waktu beli itu kisaran 140-150 juta. Nah, sekarang diasumsikan nilai pasarannya adalah 95 sampai 100. Kita ambil pasaran yang paling minim aja ya. 95 juta karena kita kan mau jual cepat. Berarti uang atau dana yang bisa teman-teman dapat dari penjualan mobil ini itu 95 juta dikurang tadi biaya yang akan ditebus oleh pembeli di leasing itu 65 juta. Jadi total yang kalian dapat itu segini. Hanya 29 juta setelah kalian menyicil selama 3 tahun. Ya memang pasti ruginya sangat besar kalau kita mencicil mobil dengan cara kredit. Apalagi semakin lama jangka waktunya, maka akan semakin besar bunganya. Oke. Untuk sesi tentang kredit ini kita bahas di sesi berikutnya. Nah,
Berarti teman-teman sudah punya patokan bahwa untuk pelunasan ke leasing adalah sekian. Ini tahap yang pertama, teman-teman sudah bisa menerawang biaya yang harus dikeluarkan untuk menebus ke leasing. Yang kedua adalah, ini yang paling penting, bahwa karena selama masa kredit, pasti teman-teman kan punya, masih ada asuransi dari asuransi kendaraannya ya. Nah, pastiin dulu kondisi mobil yang mau dijual tuh dirapihin dulu supaya kondisinya bagus. Bila ada lecet-lecet, masukin asuransi dulu supaya tidak ada scratch atau kondisi yang kurang enak dilihat. Jadi teman-teman bisa rapikan dulu mobilnya melalui asuransi. Oke, setelah kondisi mobilnya bagus, cara yang ketiga, maksudnya next berikutnya adalah pasarkan mobil kalian. Mulai dari yang lingkaran kecil dulu, ke keluarga, ke teman, via WA bisa, atau via marketplace. Semakin luas, semakin mudah menjual mobilnya. Kemudian yang berikutnya, itu adalah setelah ada calon pembeli yang mulai merespon dari iklan atau media yang kalian broadcastkan, itu teman-teman respon dengan baik. Kemudian dipersilahkan juga calon pembelinya untuk mengecek kondisi mobil teman-teman sepuasnya. Jika calon pembeli sudah tertarik, maka silahkan negosiasikan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak supaya berkah ya. Jadi setelah itu semua sudah deal, harganya ketemu di angka berapa, baru kalian dan calon pembelinya itu melakukan penjadwalan untuk pergi ke leasing sama-sama. Jadi harus tuntas di hari yang sama. Nah, karena proses di leasing ini bisa berbeda-beda waktu prosesnya, jadi saya sarankan kalau mau pelunasan mobil, pelunasan dipercepat, itu sebaiknya pagi-pagi, dimulai dari jam 8, jam 9 pagi, datang ke leasing, supaya tidak ada jeda waktu. Karena kalau misalkan terlalu siang atau terlalu sore, itu kan nanti jeda waktu, misalkan diambil BPKB-nya baru bisa besok. Nah, ini akan merugikan buat calon pembelinya. Jadi biasanya pembeli nggak mau, maunya di hari yang sama, ada BPKB, ada uang gitu. Nah, yang harus teman-teman persiapkan untuk datang ke leasing menebus BPKB mobil kalian, itu siapkan KTP asli. Harus asli. Karena kalau tidak asli, pasti tidak akan dikasih oleh leasing gitu. Setelah itu semua sudah dilunasi, sudah terjadi pelunasan, teman-teman bisa serah terima kepada calon pembelinya untuk melakukan akad jual beli. Jadi yang tadi patokannya adalah 65 juta ini dibayar oleh calon pembeli ke leasing, yang sisanya ini 29 juta calon pembelinya mentransfer atau membayar kepada kalian sebagai penjualnya. Jika sudah semua disepakati, BPKB bisa diambil dan prosesnya sudah selesai. Jadi ini adalah rangkaian yang bisa teman-teman praktekkan bila teman-teman akan menjual mobil yang masih dalam keadaan kredit. Di sini saya hanya bagi informasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga usaha teman-teman dilancarkan, diberikan keberkahan, dan kita sampai ketemu di next vlog saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.